Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika pasanganmu saat ini benar-benar mencintaimu. Ya. Nah, jadi bagi orang yang belum menikah, ya, dia sudah punya calon lah pada saat ini, atau kita sebut sebagai pasangan. Tetapi apakah orang ini betul-betul mencintainya atau tidak? Nah, itu akan terlihat ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya ketika dia betul-betul mencintai, maka dia akan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar pengen serius dengan kita. Jadi tanda-tanda benar-benar pengen serius itu bukan sekedar dia menunjukkan keseriusannya untuk menemani, untuk nonton ke bioskop, untuk makan-makan, mendengarkan curhat, bukan seperti itu, ya. Tetapi ketika dia betul-betul pengen serius, maka yang paling penting dia pengen untuk segera ketemu dengan orang tua kita dan keluarga kita. Dan dia juga pengen untuk segera mempertemukan kita dengan keluarga dia, ya. Jadi kalau dia bilang mau serius, cintanya tulus, cintanya sejati, tapi dia tidak mau ketemu dengan orang kita dan dia juga tidak pernah membuka pintu agar kita bisa ketemu orang tuanya, yaitu namanya tidak serius, ya. Kemudian keseriusan yang lain juga dia tunjukkan dengan mempersiapkan pernikahan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia tahu persis tuh, kalau kuliahnya belum beres, maka orang tua kita itu pasti pesannya selesaikan saja dulu kuliahnya, kan gitu. Ya. Nah, ketika dia betul-betul mau serius dengan kita, apa yang kira-kira akan menjadi hambatan untuk serius itu akan dia selesaikan. Kalau misalnya hambatannya itu kuliah belum beres, nah jadi semangat tuh dia menyelesaikan perkuliahannya. Kalau yang akan jadi hambatan itu kira-kira faktor pekerjaan karena masih nganggur, maka dia akan semangat tuh nyari pekerjaan, ya. Karena biasanya kan calon mertua itu pertanyaannya ketika ketemu dengan calon mantu itu biasanya 3. Yang pertama, sudah lulus kuliah atau belum. Yang kedua, sudah bekerja atau belum. Yang ketiga, kalau sudah bekerja, gajinya berapa? Ya, sebagian besar lah calon mertua begitu kan. Ya, maka ketika kira-kira 3 pertanyaan ini akan ditanyakan, maka dia akan bereskan dulu itu. Ya, kuliah beres, tidak menganggur, punya pekerjaan dengan income yang lumayan. Nah, itu namanya serius. Mempersiapkan pernikahan tadi. Karena kan pernikahan itu tidak cuman hari pernikahan, pesta pernikahan, tetapi setelah itu, wah, kebutuhannya macam-macam tuh, ya. Orang menikah tidak bisa kan kalau tidak punya rumah. Ya, sekurang-kurangnya kalau belum bisa beli rumah ya ngontrak dulu. Padahal zaman sekarang itu nyari kontrakan yang harga 15-an juta itu ya, 1 atau 2 kamar itu ya sudah lumayan sulit, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya setelah menikah, istri hamil, wah itu biayanya juga sudah macam-macam itu, untuk biaya kontrol kehamilan ke dokter spesialis obsgin, ya. Kemudian untuk biaya persalinan, kalau persalinannya normal biayanya sekian, kalau dibutuhkan sesar biayanya sekian.
bayi lahir, aduh itu biayanya luar biasa itu. Ya imunisasi saja zaman sekarang itu macam-macam kan untuk bayi itu. Kemudian susunya, jadi bayi itu kelihatannya saja kecil, tapi biayanya jauh lebih besar daripada orang dewasa ya. Nah, itu namanya keseriusan. Dia menunjukkan keseriusan ini atau tidak. Kalau cuman dia bilang serius di bibir saja, semua orang bisa. Ya, dia bilang mau serius, tapi pekerjaannya atau aktivitasnya setiap hari cuman having fun. Senang-senang, ngajak jalan-jalan, nonton-nonton ke bioskop, makan-makan. Kalaupun makan-makan, bayar sendiri-sendiri. Nah, itu namanya orang yang tidak serius. Ya, begitu. Ditambah lagi, diajak ketemu sama orang tua, selalu bilangnya, aku belum siap. Ya, kita mau ketemu dengan orang tuanya juga jawabannya sama. Papi dan mami belum siap. Ya, nah jadi itu namanya tidak serius. Ya, kalau tidak serius ya artinya dia tidak sungguh-sungguh mencintai. Karena yang namanya orang yang betul-betul mencintai, dia ingin menikah bersama selamanya dengan orang yang dia cintai. Ya, dan itu kan kuncinya serius. Kalau kemudian bilang mencintai sungguh-sungguh, tapi dia tidak mau memiliki orang yang dia cintai, nah itu namanya tidak sungguh-sungguh mencintai. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia memang sangat mencintai, dia akan sangat takut kehilangan kita. Dia akan sangat takut kita didekati, digoda, direbut oleh orang lain. Nah, maka ketika dia bersama kita, yang dia lakukan adalah mengumumkan ke seluruh dunia jika dia sudah bersama kita. Maka dia akan pasang tuh foto kita di media sosialnya. Tujuannya agar jangan sampai yang lainnya berusaha mendekat kepada kita, ya. Tetapi kalau kemudian dia justru sebaliknya menyembunyikan kehadiran kita, itu namanya dia tidak sungguh-sungguh mencintai. Ya, itu yang kedua. Cinta itu adalah rasa takut kehilangan. Ya, termasuk juga cinta itu adalah cemburu. Nah, jadi sama tuh. Takut kehilangan, cemburu, itu kakak adik tuh. Jadi kalau dia mencintai kita, maka dia cemburu. Nah, caranya memagari itu, apalagi ketika dia melihat banyak teman-teman di media sosial yang genit dan berusaha menggoda kita, ya tentu dia cemburu. Maka akan dia pagari dengan cara mengumumkan kebersamaan itu ke seluruh dunia. Karena kan media sosial itu bisa dilihat orang di seluruh dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika dia sungguh-sungguh mencintai, maka dia akan berusaha agar cinta ini menjadi sesuatu yang berkah. Ya. Nah, misalnya wanita nih, kalau laki-laki yang menjadi pasangannya pada saat ini betul-betul mencintai dia, maka si laki-laki itu akan menjaga dia, menghargainya, menghormatinya. Seperti halnya si laki-laki ini menghormati ibunya sendiri. Ya. Jadi kalau belum menikah, ya tentu dia tidak akan mencoba-coba melakukan sesuatu yang akan membuat hubungan ini menjadi berdosa. Jangan sampai takrab zina, gitu loh. Nah, jadi kalau kemudian katanya mencintai sungguh-sungguh, tapi belum menikah, sudah ngajak bermaksiat, ngajak check-in ke hotel, ngajak ketemuan di hotel, ngajak berzinah, dan seterusnya, ya sudah, itu namanya orang yang tidak mencintai.
Artinya apa? Ya dia cuma nafsu saja. Setelah nafsunya bisa dia puaskan, setelah apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, ya sudah, dia kemudian akan pergi mengkhianati kita. Nah, oleh karena itu, penting diketahui bahwa yang namanya hubungan sebelum pernikahan, agar cinta ini menjadi cinta yang berkah, ya, maka yang harus dilakukan adalah menjauh dari segala sesuatu yang bisa menjadi sebab orang berdosa. Apa itu? Takrab zina. Karena orang akan melakukan zina yang sesungguhnya setelah dia takrab terlebih dahulu, mendekat. Ya, apa contohnya takrab zina itu? Pegangan tangan, berpelukan, ya, berangkulan, berciuman, dan seterusnya. Itu takrab semua itu. Yang ujung-ujungnya akan membuat orang punya keinginan untuk betul-betul berzinah. Maka takrobnya saja itu sudah berdosa. Wala takrobuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.